Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Prasentria Nugroho, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem koloid. Pertama-tama kita menjelaskan pengertian dari koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain sol, fase terdispersi padat, emulsi, fase terdispersi cair, dan buih, fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan seperti pada tabel berikut. Macam-macam campuran. Yang pertama yaitu koloid. Koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi dan memiliki sifat-sifat yang khas. Biasanya terlihat keruh, contohnya air dan susu. Yang kedua yaitu larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan zat terlarut yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya air dan sirup. Yang ketiga yaitu suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen. Suspensi masih dapat terlihat antara komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Jika didiamkan dalam waktu yang lama, suspensi dapat mengendap. Contohnya air dan tanah. Di sini saya sudah menyertakan tabel perbedaan larutan, koloid, dan suspensi yang bisa teman-teman baca untuk menambah wawasan teman-teman. Selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun, ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak, yaitu 400 sampai 750 nanometer. Yang kedua yaitu gerak Brown. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu adsorpsi, peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Yang kelima yaitu dialisis. Koloid yang mengandung ion-ion dimasukkan ke dalam kantung penyaring, kemudian dicelupkan ke dalam medium pendispersinya yaitu air. Yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan suatu sistem koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil. Yang ketujuh yaitu koloid liofil, merupakan koloid dengan fase terdispersi suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dengan fase pendispersi kuat.
Yang kedelapan yaitu koloid liofob. Merupakan koloid dengan fase terdispersi, tidak suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dengan fase pendispersi lemah. Yang kesembilan yaitu elektroforesis. Pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Yang ke-10 yaitu muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi ada 4, yaitu pertama reaksi redoks. Contohnya pembuatan sol belerang. Yang kedua dengan cara hidrolisis. Contohnya pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Yang ketiga yaitu dekomposisi rangkap. Contohnya pembuatan sol AgCl. Yang keempat, penggantian pelarut. Contohnya, bila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Pembuatan koloid dengan cara dispersi, yaitu cara dispersi dilakukan dengan cara mengubah partikel kasar atau besar menjadi partikel-partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi ada 4, yaitu yang pertama cara mekanik, yang kedua cara peptisasi, yang ketiga cara busur Bredig, dan yang keempat adalah homogenisasi. Selanjutnya, kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam industri makanan, aplikasi koloid digunakan dalam pembuatan keju, mentega, susu, dan saus salad. Dan tidak hanya di makanan, di industri kosmetik juga dalam pembuatan krim, pasta gigi, sabun digunakan koloid. Saya sudah menyertakan tabel-tabel industri dengan contoh aplikasi koloid dalam industri tersebut. Bisa teman-teman baca untuk menambah wawasan teman-teman. Selanjutnya adalah partikum pembuatan koloid yang sudah saya buat. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama mangkuk, yang kedua sendok, yang ketiga gula dan garam, yang keempat minyak, yang kelima kuning telur, dan yang keenam asam cuka. Langkah-langkah percobaannya. Pertama, masukkan kuning telur dan cuka ke dalam mangkuk dan aduk hingga warna mulai pucat. Yang kedua, masukkan minyak ke dalam mangkuk sedikit demi sedikit dan aduk hingga berubah tekstur. Yang ketiga, jangan lupa masukkan gula dan garam ke dalam mangkuk dan aduk lagi. Yang keempat, mayonaise sudah jadi dan siap dimakan. Silahkan kalian bisa lihat praktikum yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Resendria Nugroho, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan eksperimen untuk membuat koloid jenis emulsi, yaitu dengan membuat mayonaise. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum: 1 mangkuk, 2 minyak, 3 gula, 4 garam, 5 2 buah butir telur, 6 asam cuka. Langkah pertama yaitu masukkan kuning telur dan cuka ke dalam mangkuk dan aduk. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam mangkuk sedikit demi sedikit dan aduk hingga berubah tekstur.
Masukkan gula dan garam ke dalam mangkuk dan aduk hingga kekentalan yang diinginkan. Sekian dari percobaan saya untuk membuat percobaan koloid emulsi, yaitu membuat mayones dengan hasil seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kesimpulan dalam praktikum koloid yang sudah saya buat. Yaitu yang pertama, mayonnaise merupakan koloid jenis emulsi karena melibatkan dua zat cair yang bercampur tapi tidak saling melarutkan. Yang kedua, dalam mayonnaise terdapat 3 bagian. Bagian yang terdispersi adalah minyak nabati, bagian pendispersinya adalah asam cuka, dan bagian emulsifiernya adalah kuning telur. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya mengenai sistem koloid. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.